Di sini kita membahas tentang apa sih perbedaan UI dan UX itu. Kemudian nanti apa sih yang dimaksud UI, kemudian komponennya apa, kemudian UX itu juga apa sih, kemudian komponennya apa, saya akan menjelaskan pada malam hari ini. Oke, kondisinya semuanya sehat ya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, ini ya, tadi ada yang bilang, Pak, saya izin nggak bisa mengikuti kuliah malam karena ada shift sore. Silakan kalian yang shift sore itu bisa izin japri ke saya. Kemudian nanti untuk penjelasannya bisa melihat recording saya nanti saat apa namanya besoknya atau kapan. Oke. Oke. Tampil ya. Oke, kita bicara UI dan UX design. Oke, saya bicara tentang UX dulu atau user experience. Jadi di sini biasanya orang nyebutnya itu yang namanya adalah UX design. Apa UX design? Tujuannya apa sih? Apa pengertiannya? Kalau di dalam pengertiannya itu suatu proses yang mana untuk meningkatkan kepuasan pengguna atau user, baik itu pengguna aplikasi atau pengunjung website. Jadi tujuannya itu mereka itu betah menggunakan aplikasi yang kita bangun. Jadi di sini tujuannya itu meningkatkan untuk kegunaan, usability, kemudian fun-nya atau kesenangannya. Karena apa? Karena hubungan sama aplikasi itu harus ada interaksi antara pengguna sama produk. Jadi kalau kita udah cinta produk tersebut, nggak mungkin kita akan meninggalkan produk tersebut. Contohnya aja di sini. Kenapa sih kamu menginstal aplikasi, misalkan aplikasi medsos? Kenapa sih kamu menginstal aplikasi misalkan toko online, misalkan Shopee, Tokopedia, dan seterusnya? Pasti kamu dominan menggunakan aplikasi Shopee atau Tokopedia atau yang lain. Saya tanya di sini, mayoritas pakai aplikasi Shopee enggak? Enggak, Pak. Ada yang enggak? Coba di sini saya tanya jawab dulu. Silakan kolom chat ya, kolom chat yang menggunakan aplikasi Shopee berapa persen untuk pembelanjaan online dari jumlah 14 mahasiswa. Silakan chat. Silakan kalian menggunakan aplikasi apa? Shopee apa Tokopedia? Silakan kolom chat. Tokopedia, Andika. Oke, yang lain? Shopee, Dian, Shopee 3. Dia, ayo yang lain. Ya, Tokopedia 1, Shopee jumlahnya 5. Ayo yang lain. Shopee 6, JDID 1. Terus? Ayo. Masih kecil? Yang lain, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lain, ayo. Jangan sampai HP-nya aja yang dinyalakan tapi orangnya nggak ada di tempat saat kuliah. Nanti saya absen loh ya. Ini Anang, Ma'ruf, Tiko, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mahasiswa. Ini yang lain ini kemana nggak jawab ini? Jangan sampai nggak jawab. Zalora. Oke. Oke, nah dominannya Shopee. Alasannya kenapa? Silakan jawab. Salah satu mahasiswa ini jawab kenapa pilih Shopee. Saya pilih cewek ya, Khofifatur Rodia. Alasannya kenapa pilih Shopee? Mbak Khalifah. Mana? Halo? Iya, Pak. Alasannya kenapa pilih Shopee? Alasannya apa? Nah ini menggunakan aplikasi tanpa ada alasan tertentu. Gunakan Shopee itu alasannya Maaf, apa? Itu tadi putus-putus suaranya. Ya, gunakan Shopee alasannya apa? Kalau secara tampilan lebih menarik, mudah digunakan, sama ada gratis ongkirnya. Gratis ongkir itu oke. Ya. Oke, kemudian tadi ada yang oke, udah selesai cukup. Kemudian itu prinsipnya memang kenapa lihat aja di Shopee itu ada pasti ada UX researcher-nya atau apa namanya periset dalam pengalaman penggunanya. Pasti semua aplikasi itu dibuktikan bahwasanya aplikasi tertentu itu mengalami suatu transformasi mulai dari aplikasi tampilan biasa, kemudian aplikasi menggunakan misalkan dari branding logo, kemudian konten dan seterusnya. Oke, itu. Kemudian kita bicara UX design, ini nanti kamu pelajari di web situsnya yaitu uxapprentice.com, atau kamu bisa bicara atau melihat di situs yang berbahasa Indonesia yaitu unitux.com. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita bicara pengertiannya UX, kita bicara pengertiannya UI. Jadi kalau dari segi bahasa memang desain antarmuka pengguna. Kita hanya berfokus kepada tampilan aplikasi. Ya. Fokus tampilan aplikasi tanpa memperhatikan kebergunaan atau fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Ya, nggak tahu penggunanya paham apa enggak, penggunanya itu layoutnya itu bagus enggak, itu UI. Jadi di UI ini nanti kamu membuat inspirasi suatu desain aplikasi web atau mobile atau iOS, dan kamu mendapatkan inspirasi desain dari behance.com, kemudian dribble.com atau webdesignservice.com. Jadi mayoritas menggunakan dribble.com. Silakan kamu cari sepuasnya inspirasi aplikasi desainan kamu nanti. Oke. Apa sih ngomong perbedaan UI sama UX? Ya. Kalau UX itu memahami pengguna, ibaratnya itu gimana sih kamu memahami pacar kamu gitu loh. Apa yang dia mau, jangan menuruti pacar kamu, menuruti kamu, tapi bagaimana sih kamu memahami pengguna? Ibarat Shopee developer tadi itu bagaimana sih memahami penggunanya tadi sehingga dia itu kerasan atau betah menggunakan aplikasi kita. Ya. Kemudian mereka itu mengerti apa tujuan mereka itu membuat aplikasi. Ya. Sehingga
produk kita itu terasa penting, kemudian memecahkan suatu masalah bagi user, problem solvingnya user itu terpenuhi. Misalkan sih gini, Shopee dulu itu tanpa ada fasilitas misalkan chatting, misalkan ya. Contoh sekarang itu ada fasilitas chatting. Contoh juga misalkan Shopee itu dulu nggak ada kuis, sekarang itu udah kuis. Malah sekarang itu Shopee itu misalkan ada permainan, ya nggak dapat poin, betul nggak? Ada nggak Shopee? Nah, itu tujuannya apa sih? Tujuannya kita itu betah menggunakan aplikasi tersebut. Itu adalah salah satu fungsi dari UX. Ya, fungsi dari UX. Lagi-lagi fungsi dari UX adalah bagaimana orang yang menggunakan aplikasi itu lebih enjoy, lebih fleksibel gitu loh, lebih betah, kemudian lebih senang ya. Tapi kalau kita bicara UI atau user interface, itu sih lebih cenderung bagaimana suatu website atau aplikasi yang kita buat nanti terlihat dan berbentuk seperti apa. Misalkan layout, ya, misalkan layoutnya seperti apa. Oh, buttonnya taruh sebelah kanan atau kiri. Lebih cenderung ke desain visual sama brandingnya. Itu UI, ya. Jadi kita itu membuat UI dulu. Kemudian kita uji coba kepada pengguna, jadi tampilan yang kita rencanakan aplikasi yang kita buat nanti apakah cocok dan tidak merepotkan pengguna. Jadi antara UI sama UX itu saling keterkaitan. Kalau kamu pengen lebih tahu jelas tentang apa itu UI UX, kamu bisa membaca buku Don't Make Meeting untuk milik Pak Steve Krug ini. Ya, oke, saya lanjutkan. Apa sih poin dan di dalam buku tersebut? Yang pertama adalah, yang penting adalah jangan membuat pengunjung berpikir saat mengakses web Anda. Maksudnya apa sih? Maksudnya ketika kita membaca atau melihat suatu aplikasi, orang tahu bahwasanya Shopee itu adalah situs untuk belanja gitu loh. Kemudian orang tahu bahwasanya tiket.com itu untuk pemesanan tiket, orang tahu bahwasanya Traveloka itu untuk booking tiket hotel dan seterusnya. Nah, itu adalah fungsi dari jangan sampai pengunjung aplikasi kita, pengguna aplikasi kita berpikir ini aplikasi apa gitu loh, nggak paham. Oleh karena itu adanya yaitu contoh di sini ada fungsionalitas tentang you can access the next article di klik this button. Ya, buttonnya diklik. Atau biasanya di dalam aplikasi keranjang belanja itu ada shopping cart. Benar nggak? Betul toh? Bahwasanya tujuannya apa? Beli barang ini, misalkan klik beli, misalkan masukkan keranjang. Maksudnya apa? Kita langsung beli langsung ke transaksi, tapi kalau masukkan keranjang belum tentu di transaksi jual beli. Tapi kita hanya memasukkan keranjang. Ibarat kita di supermarket. Kalau kita bawa keranjang, kita beli produk-produk dibawa dulu. Ya toh? Bisa jadi tidak dimasukkan keranjang, langsung dibeli, diambil, langsung ke kasir. Nah, itu adalah salah satu experience yang perlu kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah terkait pemahaman perilaku pengunjung. Counternya itu ngapain? Scan note rate. Bahwasanya pengunjung itu tahu bahwasanya Air Asia ini untuk tiket. Jangan berpikir lagi Air Asia adalah untuk jual beli barang, nggak mungkin. Ya, Air Asia untuk apa? Jadi pengunjung itu tidak pernah men-screening atau tidak pernah berpikir untuk browsing atau pencarian. Karena apa? Pengunjung hanya melihat sekilas. Ini adalah aplikasi buat ini, aplikasi untuk misalkan marketplace, aplikasi untuk profile, aplikasi untuk e-learning dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, pengunjung itu mengakses tanpa pertimbangan terlalu serius, ya. Maksudnya apa sih? Ini. Poin yang pertama adalah 3 kali klik halaman web yang tidak ambigu atau jelas tanpa pertimbangan
Jadi itu ibaratnya berbanding 1 kali klik yang memerlukan pemikiran serius. Maksudnya apa? Saya beli ini. Nah, itu tanpa pertimbangan jelas, tidak ambigu. Tapi jangan sampai orang mengklik satu produk kita, tapi nggak paham gitu loh. Nggak jelas alirnya seperti apa. Maka poin berikutnya adalah seminimal mungkin pengunjung mengklik apa yang diperlukan sampai pada konten yang mereka maksud. Oh, saya beli produk ini, makanya ada history, kemudian recommended barangnya dan seterusnya. Itu apa? Memang kita sebagai developer itu memahami apa maksud pengguna. Kemudian keempat adalah akses web. Akses web belanja itu seperti hanya di mall. Kenapa kita berkunjung dulu ke mall? Sama aja kita mengunjungi situsnya. Kemudian kita mengklasifikasi produk. Ya benar nggak? Kalau kamu di mall atau di Pandaan lah. Di Pandaan ada toko, pasti tempatnya celana sendiri, anak-anak sendiri, sepatu sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, sama aja di dalam aplikasi itu ada kategori produk. Produk untuk siapa? Laki-laki, wanita, kategori apa? Celana, baju apa? Sama aja sebetulnya. Itulah suatu dibutuhkan, yaitu design thinking atau UI UX-nya di dalam suatu aplikasi. Kemudian fitur pencarian, sama aja di toko buku kita itu beli buku, kalau bingung pasti nyari langsung di aplikasi toh. Kemudian ada di rak berapa, kan seperti itu. Sama aja di dalam suatu aplikasi juga sama, bahwasanya kita memang tidak terlalu bingung untuk memilih produk yang kita inginkan letaknya di mana. Itu adanya aplikasi atau fitur pencarian. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya kita sebagai developer anak IT kita itu sebagai orang yang memecahkan suatu masalah pengguna aplikasi. Jangan sampai kita membuat aplikasi malah menyulitkan penggunanya nanti. Oke. Kemudian kita bicara tentang prinsip utama dalam suatu desain web. Ya. Bahwasanya yang perlu kita ketahui adalah, pernah belajar IMK enggak? Halo? Pernah, Pak. Pernah. IMK itu diajari bagaimana sih posisi antara orang sama laptopnya. Jarak berapa senti? 40 sampai 60 senti, jangan sampai kita nggak kelihatan tulisan. Ya. Kemudian itu adalah jangkauan manusia dewasa. 40 sampai 60 senti. Kemudian jarak ini dalam riset Human Computer Interaction atau HCI, atau HCI adalah apa? IMK tadi, interaksi manusia dan komputer, mata kuliahnya itu disebut sebagai personal space, antara jarak 0 sampai 1 meter. Di mana barang atau objek yang bisa dilihat sekeliling kita, mata lo maksudnya, dalam jangkauan 0 sampai 1 meter, kanan kiri kita itu adalah objek kita. Benar nggak? Kamu lihat laptop pasti kanan kirinya itu jarak 1 meter kelihatan. Kanan kirinya apa? Sama ketika kita membeli produk suatu barang. Jangan sampai barang yang kita cari itu tadi itu nggak kelihatan. Ya. Kemudian dari jangkauan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah branding logo. Kita membuat aplikasi, logonya apa? Ya, kamu tentukan nanti, karena kamu di output mata kuliah ini adalah membuat suatu desain web atau desain aplikasi loh ya. UI. Ya, makanya kamu ingin membuat apa? Aplikasi apa? Jual beli makanan atau yang lain, jasa apa? Tentukan. Desain thinking kita itu harus jalan. Ya, logonya kamu buat. Apakah bisa dilihat dengan jelas logonya? Yang kedua, judul halamannya webnya. Apa bisa dilihat jelas? Kemudian navigasinya. Navigasi itu apa? Sub di dalam suatu navigator.
Ya, button-buttonnya jelas. Kemudian, apakah di halaman tersebut itu bisa diidentifikasi? Bagaimana cara kita kembali back ke menu sebelumnya dan seterusnya? Nah, itu harus ada. Jangan sampai kita itu bingung. Oh ya, misalkan gini, ketika saya belanja ke toko, saya harus masuk pintu dulu. Setelah itu saya membeli produk-produk di beberapa keranjang atau almari ya. Nah, itu kemudian baru ke kasir. Nah, jangan sampai kita ke kasir dulu tanpa membawa barang. Nah, sama aja di dalam UX itu adalah namanya flow diagram. Diagram flow namanya. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari konten yang kita inginkan? Oh, saya ingin beli ini. Nah, jelas, kemudian baru jadilah suatu branding suatu aplikasi. Logonya apa, tentang apa, tujuannya apa. Itu jelas. Oke. Kemudian di dalam buku tadi itu yang dijelaskan adalah uji usability untuk web atau aplikasi. Usability itu ngomong berarti penggunaan. Kita uji. Benar-benar usernya paham nggak? Bingung nggak? Dalam pengujian ini itu dibutuhkan 3-4 orang. Ada yang mengatakan bahwasanya 10% atau 20%. Jadi yang perlu diperhatikan adalah komentar dari pengguna tadi saat kita uji usabilitas. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah selugu apapun dan sebodoh apapun komentar itu harus kita terima. Ya, tapi harus realistik. Mohon maaf, logonya ini kenapa ada sebelah kanan, kok nggak di tengah, kok nggak di atas, itu ada maksudnya. Kenapa fontnya berwarna ini dan seterusnya. Nah, semua masukan dari pengguna harus kita terima dulu. Makanya nanti dari usability testing ini kita tahu bahwasanya fitur ini kurang wajar ya, fitur ini kurang ethics ya, atau fitur ini kurang bagus atau nggak diperlukan. Itu penting. Kemudian kalau di dalam aplikasi atau kita sebagai IT itu ada 3 jenis ya, front end, back end, and full stack developer. Kalau ngomong front end berarti kita bicara user interface-nya. Kalau back end kita bisa baca pemrogramannya, PHP, kemudian Ruby, Python atau yang lain. Kalau full stack kita bicara mulai awal, mulai dari user interface sampai pembuatan aplikasi. Nah, ini materi saya dari situs ini, kemudian ada dari unitix.com blogs. Nah, ini perbedaan antara UI sama UX. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, kita interaksi, silakan tanya jawab terkait UI UX. Atau ada mahasiswa yang udah kerja di dalam bidang UI UX. Kalau ini gajinya 5-7 juta, kadang lebih. Ya, silakan kalian yang tertarik dengan UI UX atau suka desain atau tipografi atau yang lain, silakan, banyak kok pekerjaan untuk bidang UI dan UX. Silakan. Oke, silakan. Silakan tanya jawab sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Aplikasi saya, Pak. Ya. Aplikasi nanti yang pakai Figma atau pakai Adobe XD, Pak? Kita pakai Figma. Ya, umumnya pakai Figma aja. Sama aja sih sebetulnya, kadang familiar kita itu pakai apa, tapi kita seragamkan aja pakai Figma. Misalkan kamu jago di Adobe XD ya silakan gitu loh ya. Kita nggak ada keterbatasan karena itu adalah suatu pengalaman. Silakan kamu menggunakan Figma. Ada yang jago di Adobe XD, nah silakan. Ada yang jago di proto.io, nah itu boleh, silakan. Banyak banget aplikasi untuk mock up suatu desain aplikasi ya Mas. Tapi kita pakai Figma dan nanti ada sharing session sama
mahasiswa kita yang kemarin juara UI UX nasional. Ya. Kita ada sharing session nanti. Seperti itu, Mas ya. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Ini lebih cenderung nanti ke praktek. Jadi saya selesaikan dulu materi-materinya, kemudian kalian kita praktek, kemudian presentasi progres pembuatan UI UX-nya nanti. Jadi ini 3 SKS sampai kalian ada desain aplikasi yang dihasilkan atau karya. Oke, kita bicara UI. Tadi kita udah tahu apa sih perbedaan UI UX, kemudian kesamaannya di mana. Kemudian tujuannya UI itu adalah membuat suatu tampilan atau interface untuk produk digital, baik itu website, aplikasi, atau iOS, atau Android, atau Smart TV, Smart Watch, dan seterusnya. Ini adalah aplikasi untuk user interface-nya. Kemudian, ada dua sisi antara UI, ya, yaitu user sama interface. Kalau user itu lebih cenderung gampang menggunakannya, mudah memahami aplikasinya, dan user nggak bikin bingung, kemudian semuanya jelas. Jadi pencet ini button, ini bukan button, itu tahu, gitu loh. Kalau interface itu clean, rapi, kemudian modern, keren, cakep, ya kekinian, colorful, nggak boring, nggak bosen. Jangan sampai ada orang menggunakan aplikasi bosen, marah di uninstall. Nah, tujuannya itu. Tujuannya adalah menghasilkan UI yang baik, dan Anda harus memperhatikan dua hal tersebut, antara user sama interface. Ya. Kata user ditempatkan di awalnya depan interface karena UI yang baik selalu memperhatikan dan mengutamakan user. Ya, pacar yang baik memperhatikan pacarnya. Ya. Jadi itu. Jadi apa sih perhatian kita kepada user kita? Oleh karena itu UI yang baik akan membantu user, dan UI yang baik akan membuat user nyaman dan menggunakannya. Makanya betah dengan kita. Jangan lupa boring. Jangan bikin pacar boring gitu loh. Maka nggak betah sama kamu nanti. Ya, sama aja aplikasi. Yang kita membuat aplikasi yang mudah memboringkan orang gitu loh. Ya. Oke, kita bicara memulai menjadi UI designer. Nah, ketika ada lirikan seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, ya, maka kita akan interestnya kelihatan. Bahwasanya dia itu melirik kita dan mengajak kita. Sama hanya di dalam aplikasi, di mana aplikasi itu menjadi lirikan orang, gitu loh. Kemudian contoh adalah menemukan tentang tombol misalkan. Ya, tombol itu penting. Jangan sampai kita salah dalam pembuatan tombol. Kalau tombol power, ikonnya seperti apa? Kemudian tombol start seperti apa? Tombol pause seperti apa? Stop seperti apa? Oke, kita bicara tombol stop. Berarti tombol stop biasanya apa? Ada lingkaran, kemudian warna merah kotak seperti itu ya. Kalau kita foto video seperti itu enggak di HP? Ya. Halo? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. kemudian pause, tahu tombol pause ya, ada kolom 2 itu ya, thread 2 Ya. itu, kemudian play, ada gambar play itu ya segitiga yang horizontal itu. Nah, itu adalah maksudnya jangan sampai kita saat membuat aplikasi salah gitu loh menggunakan tombol. Seharusnya dia play tapi tombolnya stop. Ya, nah itu adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Kemudian saat kita membuat suatu tombol, yang harus kita berikan adalah apakah user tahu kalau ini tombol yang bisa diklik. Jangan sampai tombol tapi bukan tombol. Tahu nggak tombol tapi bukan tombol? Kita desain aplikasi, padahal itu tombol seperti bukan tombol. Nah, itu. Oke. Langkah awal desain kita harus bisa Photoshop, AI. Kalau di dalam
OpenSource Linux itu GIMP atau CorelDRAW. Ya, wajib ini. Jangan sampai kita mendesain tapi nggak jago desain, nggak suka desain. Aneh gitu loh. Ya. Kemudian tidak semuanya informatika jago desain. Makanya mata kuliah ini silakan membuat grup yang jago desain sama nggak jago desain. Ya. Yang nggak jago desain ya kumpul sama yang jago desain. Ya, karena itu utamanya adalah membuat UI-nya. Kemudian itu tadi sering browser dribble.com, behance.net atau creavy.com. Banyak sekali desain UI di sana. Tinggal kamu mau seperti apa. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mesti di sini adalah contoh pembuatan kalender, aplikasi kalender oleh Jakub Antali. Ini kalender tanggal 7 saya ngapain? 8 saya ada acara apa? 9 cara. Ini agenda. Kamu punya nggak aplikasi ini? Nanti ada notifikasi kamu ada agenda di hari tersebut. Gitu. Ini plus kemudian ini kalender dan seterusnya. Ya, ini sebelum diimplementasikan ke coding, ini didesain dulu cocok nggak penggunanya. Gitu. Oke. Kenapa harus menjiplak desain sih? Awalnya kita ingat kemarin, amati, teliti, modifikasi. Ya, hal ini membuat Anda familiar dengan UI. Bagaimana bentuk tombolnya? Kita itu belajar dari pengalaman orang. Karya orang dulu. Kamu lihat gini. Contohnya kamu ke Taman Dayu. Oh, bangunan ini bagus banget ya. Siapa yang membuat? Pasti kamu browsing. Caranya gimana sih membuatnya? Pakai apa aja komponennya? Ya, sama aja. Oh, aplikasi ini bagus banget ya. Kamu cari di Dribbble. Kira-kira tombolnya pakai apa dia? Ukuran teksnya seperti apa? Jarak antar baris kalimatnya seperti apa? Jarak antar elemennya seperti apa? Nah, kita jiplak dulu nggak apa-apa. Kemudian, semakin sering Anda menjiplak suatu desain, maka Anda akan semakin familiar dengan ukuran setiap elemen UI. Jadi kalau kita udah menggunakan milik orang itu, oh ternyata dia pakai ini ya, pakai ini ya, pakai ini ya, tahu. Tapi ingat, jiplak-menjiplak itu hanya untuk kepentingan belajar. Ya. Learning. Bukan untuk di-upload di sosial media ataupun situs portofolio, nggak boleh. Itu namanya plagiasi. Kena hak cipta nanti. Jadi, kalau belajar oke. Tapi saat kamu upload karya, ini adalah karya kita. Misalkan, tapi kamu jiplak, itu nggak boleh. Ini ada karya kita dan itu nyata, itu buatan kamu. Apa namanya bahasanya itu adalah produk apa namanya itu bukan niru-niru itu apa namanya? Oke, yang kedua, buat UI-mu sendiri, karyamu sendiri, pikiranmu sendiri. Pilih 2 desain yang Anda sukai. Misalkan tadi kamu desain di Dribbble kamu ada dua tampilan ya, kamu pilih tampilannya yang mana, kemudian suka yang mana, kamu bandingkan gitu loh ya. Kalau ini kurangnya ini, coba ini fontnya tak taruh di sini aja, buttonnya tak taruh di sini. Nah itu tujuannya. Kemudian jadilah karya kamu. Bagaimana sih cara membuat drop down, kemudian bagaimana sih cara menaruh fontnya dan seterusnya. Pilih 2 desain yang Anda sukai dari dribble.com tadi. Ya, kamu download, kamu ambil, kemudian kamu rangkai. Oke, contoh. Ini ada 2 aplikasi. Yang atas itu cuaca, kemudian yang bawah itu tampilan seperti ini, dan jadilah model seperti ini. Ya. Ini ada cuaca berapa derajat, kemudian panasnya dan seterusnya. Kemudian ini ada US dollarnya, kemudian ini kecepatan dan seterusnya. Ini adalah kolaborasi atau yang namanya bahasanya itu di kombinasi ya, kombinasi sehingga memunculkan ide baru dan produk baru lebih baik. Oke,
Kemudian perhatikan, attention. Ya, semakin sering Anda berlatih atau train, maka Anda semakin banyak jenis-jenis UI Anda ketahui. Semakin Anda nggak ngerjakan, nggak berlatih, Anda pasti bingung nanti. Apalagi saat proyek akhir, kamu ngapain? Buat apa? Mana ini referensi kamu nggak tahu? Ngulang aja sih kamu, ngulang aja. Ini saya. Kemudian semakin Anda sering berlatih, semakin banyak jenis-jenis layout yang Anda ketahui. Langkah ketiga, mintalah feedback. Setelah kita mendesain suatu aplikasi, mintalah feedback ke pengguna. Kurang opo aku iki? Aku kurang ayu tah? Aku kurang ganteng tah? Ya. Minta feedback nang pacarmu. Aku kurang opo? Masa main kurang iki lho. Maksudnya itu potongannya itu loh kurang tipis dikit kanan kirinya gitu loh. Modelnya cocoknya kamu seperti ini. Nah, itu kamu terima. Masukan orang itu kamu terima ketika kamu membuat suatu aplikasi. Jangan sampai kita marah gitu loh, dikritik orang marah, jangan. Ya. Kemudian menyertakan alasan. Tadi kan udah dikritik toh, ya. Kalau udah dikritik jangan lupa dikasih alasan. Kritik toh tanpa ada masukan itu nggak boleh. Harus ada alasan. Misalkan ini, tahu nggak perbedaannya ini? Tahu? Halo? Halo? Ini ya, saya tak ingatkan. Kalau kita baca email atau pesan yang udah kita baca itu tulisannya itu bukan bot atau biasa, ya. Kalau yang belum kita baca atau baru itu tulisannya bot, bener nggak? Nah, oke. Kemudian ini ada perbedaan. Kalau ngomong artikel, ingat artikel berarti ada ikonnya tentang kertas. Jangan sampai artikel tapi akunnya itu lonceng. Ya. Kalau ngomong reminder atau pengingat otomatis lonceng. Ding 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 ding. Nah, maksudnya alarm. Kemudian misalkan to-do list berarti ini alarmnya itu adalah kayak seperti drop down itu, ya. Kemudian kalau kita itu gambar berarti ada ikon gambar. Kalau artikel ya artikel. Bahwasanya untuk mengetahui bahwasanya yang masuk di inbox kita dia itu kategori artikel atau apa, itu tahu dari ikonnya aja, tahu. Kemudian ada pembanding bahwasanya artikel yang udah kita baca itu yang enggak bot, artikel yang udah belum kita baca itu bot. Ya, ini adalah membedakan atau mempermudah user untuk mengetahuinya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ini ada ikon nggak di bawah? Ada ya? Ada ya? Ikon pesan, kemudian seterusnya. Ada nggak? Ada ya? Ini loh. Ada. Nah. Ya, Pak. Oke, bentar. Ini annotation saya tak nyalakan aja dulu. Bentar. Oke, bentar ya. Ini annotation. Oke. Nyala ya. Mau saya lihat ya. Oke. Ini adalah, nah ini yang nyala atau yang nyala ikonnya berarti ini yang aktif. Kita ada di menu ini gitu loh. Kalau yang nyala ini pesan ini atau sebelah sini berarti yang nyala ini yang lainnya ini berarti disable nanti. Itu adalah mengetahui bahasanya kita itu letaknya di sini gitu loh aktifnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah, nah saya tanya, menyertakan alasan lanjutan antara kalender. Oke, kalian lebih suka saat pengisian kalender tanggalnya, bulannya, sama tahunnya sendiri, apa suka yang bawa? Yang bawa. Halo, ada yang sendiri, suka Pak. Sendiri, ada yang bawa. Nah, itu adalah dibutuhkan. Sendiri, Pak. Oke. Nah, tapi ada kelebihan kekurangannya, Mas. Ya. Kenapa? Kadang ada yang menggunakan yang atas, ada yang menggunakan yang bawah. Kalian baca alasannya. Ada 2 inputan tanggal, tapi kenapa beda ya? Padahal kan sama-sama memilih tanggal, tapi kenapa dibuat
interface-nya berbeda. Yang pertama adalah lebih mudah memakai format pengisian yang atas atau yang bawah. Pasti orang tentu lebih mudah memakai format yang atas. Kenapa? Anda ingat tanggal lahir Anda. Dan dengan cepat akan mengisi hari, bulan, dan tahunnya. Betul nggak? Ketika orang itu mengetahui tanggal, bulan, sama tahun, pasti pilih yang atas. Benar nggak? Facebook? Halo? Ya. Nah, tujuannya itu. Kita menggunakan tipe yang atas ketika pengguna itu udah mengetahui kapan dia lahir. Malah kalau menggunakan yang bawah itu terlalu sulit untuk mencari tahun-tahun sebelumnya. Terlalu lama. Ya toh? Oleh karena itu menggunakan tipe yang atas. Nah, ini harus kita bedakan. Kemudian, kalau yang bawah ini seperti apa? Lalu untuk inputan tanggal pembayaran, kenapa format pengisiannya harus seperti itu? Ini adalah form konfirmasi pembayaran. Setelah user melakukan suatu pembayaran, biasanya user langsung mengkonfirmasi pembayarannya. Dengan format seperti di desain sebelah kanan ini, maka user tahu kapan dia memilih tanggal untuk melakukan pembayaran dan ditandai dengan tanda biru. Misalkan tanggal 16, berarti ini tanggal sekarang. Sehingga user dengan mudah memilih tanggal pembayaran. Kamu kalau di Shopee, tipenya yang atas apa yang bawah? Kalau bayar di online, kamu pilih yang atas, yang ada tipe yang atas apa yang bawah tanggalnya? Pasti yang bawah. Yang bawah. Yang bawah. Iya, soalnya orang tahu bahwasanya ini tanggal sekarang, besok saya bayar dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya UI sama UX. Kita nggak asal-asalan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, alasan lanjutannya seperti ini. Oke, saya tanya, kenapa menunya ada di kiri ke bawah? Ini ya, menunya ya, kiri ke bawah, kayak Sister. Apa karena ini dashboard trennya selalu menaruh menu ke belah kiri? Bukan. Ada alasannya. Menaruh menu di kiri dan vertikal ke bawah karena mempunyai pertimbangan. Apa itu? Skalabilitas. Karena apa? Menunya itu terlalu banyak. Makanya dia sebelah kiri. Ya, nggak ditaruh atas ke samping karena menunya terlalu banyak. Bisa jadi ini nambah lagi sub-sub menu. Nah, makanya sebelum merancang mendesain ini perlu menganalisis bahwasanya ke depannya menu-menu yang ada di dashboard ini akan bertambah dan pertambahannya bisa cukup banyak. Oleh karena itu ditaruh sebelah kiri. Nggak asal-asalan, Mas. Kamu baca Sister nggak? Sister Yudarta tahu nggak? Halo, ada satu aja yang jawab? Ya, Pak. Ya, setiap tahun mengalami perubahan nggak? Tambah-tambah menu. Betul nggak? Ya. Nah, Iya, Pak. tujuannya itu, skalabilitas, penambahan. Jangan, kalau kita naruhnya di atas itu user malah bingung, makanya mayoritas ada sebelah kiri. Ya, kalau kanan malah bingung. Ya, mayoritas kiri. Ya. Oke, saya lanjutkan. Penutup di UI. Penutup, dan selalu ingatlah, seburuk apapun desain Anda saat ini, jika Anda memiliki passion untuk membuat produk untuk memudahkan hidup banyak orang, maka Anda adalah seorang desainer. Ya, Anda passionnya desainer untuk membuat produk yang memudahkan, ya, user friendly dan seterusnya, maka Anda itu seorang desainer. Itu penutup di materi UI. Tinggal satu, nanti saya tutup materi pada malam hari ini. Kita bicara tentang UX. Sabar ya, kita sekarang bicara tentang UX. Tadi UI ya, kita bicara UX sekarang ini. Oke. Oke, nampil. Oke, nampil. Kalau nampil, saya lanjutkan.
Belum, Pak. Masih coding. Coding. Sudah. Oke, kita bicara tentang UX. Tadi kita bicara UI, tampilan gimana orang itu interest atau tertarik dengan aplikasi kita itu UX. Nah, tapi kalau kita bicara tentang UX, ini beda lagi. Kita memahami piramida kebutuhan. Menurut Pak Abraham Maslow, semua perilaku dipengaruhi oleh kebutuhan dan kebutuhan tersebut memiliki urutan. Oke, Mbak Khalifah, kamu sekarang itu masih butuh motor apa sepeda? Apa mobil? Motor. Motor, karena kebutuhannya masih sendiri. Tapi kalau udah keluar dan seterusnya pasti butuh mobil. Makanya itu ada urutannya. Urutannya dari bawah. Ini piramida kebutuhan mulai dari fisiologi. Apa itu fisiologi? Fisiologi itu ibaratnya seperti makanan, tempat berlindung, tidur. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya itu makanan, itu aman gitu loh, nggak beracun. Itu kita ke piramida yang kedua, keamanan. Ya. Atau ketika kita itu tempat berlindung, jangan sampai berlindung itu kena hujan gitu loh. Jangan sampai ketika kita tidur malah nggak aman seperti buatnya jebol. Nah, itu adalah piramida yang nomor 2. Kemudian kita love atau yang piramida yang ketiga. Setelah kita kebutuhan fisiologinya oke, merasa aman, akhirnya timbul suatu nyaman atau love. Kehangatan juga. Oh, saya cocok dengan si dia ya, karena aman, kemudian fisiologi saya itu terpenuhi. Maka setelah love, berikutnya adalah kebutuhan. Setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi, maka berikutnya adalah cenderung akan khawatir terhadap harga diri, yaitu self esteem-nya. Kalau kayak udah betah, udah cinta, nggak mungkin saya meninggalkan si dia dong. Akhirnya timbullah yang paling atas adalah self actualization, aktualisasi diri. Oh, setelah saya itu cinta dia, kemudian betah dengan dia, aktualisasi diri, ungkapkan rasa cinta. Ibaratnya seperti itu. Ya, aplikasi juga sama. Setelah saya nyari di Shopee ini terpenuhi, kemudian aman, nggak ada black market, kecurangan, kemudian saya cinta, nggak akan menghapusnya, kemudian saya akan mensosialisasikan atau merekomendasikan ke teman-teman saya menggunakan aplikasi ini. Nah, itu tujuannya adalah aktualisasi diri atau self actualization. Oke. Kemudian kalau di dalam piramida UX design, yang pertama adalah tujuan. Tujuan apa sih membuat aplikasi itu? Tujuannya apa? Mas Tiko, saya tanya. Mas Tiko. Ya, Pak. Oke, saya tanya. Nanti kalau kamu dapat tugas di UX ini, kamu rencananya buat aplikasi apa? Rencananya idenya apa? Nah, aplikasi memudahkan mahasiswa, Pak. Apa? Aplikasi apa? KKN, PKL. Oke, tujuannya itu ya, memudahkan saat PKL, KKN seterusnya ya. Kemudian ingat, yang pertama adalah tujuan. Purpose-mu apa? Noble purpose-mu apa? Tujuan muliamu apa? Setelah kita ada ide tadi, ide muncul ketika ada masalah, Mas ya. Benar ya. Kemudian ada ide, baru ada tujuan. Kemudian yang berikutnya, piramida berikutnya adalah fungsinya apa. Ya, maksudnya adalah memiliki fungsi-fungsi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Kalau udah, timbullah understandable atau pengertian, mudah dimengerti. Apakah pengguna nanti mudah menggunakan aplikasi Mastiko? Ya, itu. Kalau mudah,
timbullah nanti adalah mudah digunakan atau easy to use atau mudah menggunakan. Setelah mengerti dan mudah digunakan, maka apa di dalamnya yang perlu kita perhatikan ada yang pertama adalah mereka lebih minimalisir kendala yang dihadapi, jangan sampai bingung. Kemudian memberikan feedback apapun dari pengguna sebagai kebaikan aplikasi yang kita bangun. Dan yang terakhir yang kelima adalah enjoyable atau menyenangkan. Ternyata aplikasi Mastiku enak ya. Ternyata nggak sulit lagi ya minta surat pengantar dari fakultas. Ternyata tahu lokasi untuk PKN atau skripsi dan seterusnya. Nah, itu enjoy. Kalau orang itu merasa enjoy, akan menggunakan aplikasi tersebut dan seterusnya. Malah orang lain itu tertarik menggunakan aplikasi Mastiku. Bisa jadi Mastiku itu sebagai develop aplikasi tersebut bisa digunakan kampus lain gitu loh Mastiku. Ya. Karena apa? Orang itu tahu dari kesenangan orang lain, makanya dia tertarik gitu loh. Oke. Yang perlu kita perhatikan dalam lapisan dalam UX adalah yang pertama adalah dari strategi, kemudian scope-nya apa, traktornya apa, kita bisa skeleton, kemudian surface-nya apa. Ini adalah lapisan dari abstrak sampai lapisan ke yang konkret. Ya, kelima lapisan tersebut adalah yang paling abstrak hingga yang konkret, mulai dari bawah ke atas. Ini adalah lapisan penting dalam UX, ingat-ingat. Nah, kita bicara strategi product, objective, and user. Tujuannya apa? Identitas brandmu apa? Logo tadinya apa? Slogannya apa? Misalkan produknya. Kalau di Shopee itu banyak slogan ya. Oh, gini, Gojek. Kita bicara Gojek. Dimanapun ada jalan, gitu ya, Gojek ya. Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. itu adalah identitas brandnya. Tujuan bisnisnya Gojek itu pengantaran atau sejatinya brandnya dimanapun ada jalan. Tapi itu tadi. Kemudian parameter khususnya apa? Segmentasi penggunanya kira-kira kalau Gojek siapa? Kalau Mastiku membuat aplikasi tersebut, segmentasi penggunanya siapa? Usability-nya dari riset penggunanya apa dan model penggunanya seperti apa. Nanti ada riset khusus. Jadi, kalau UI itu murni desain, kalau UX itu adalah berdasarkan kebutuhan suatu pengguna. Beda loh? Ya. Oke. Kita bicara skop fungsionalitas atau yang disebut adalah specification and content requirement. Fungsinya apa? Kontennya apa nanti yang dimasukkan? Kemudian persyaratannya penggunanya itu apa sih? Baik fungsionalnya apa? Kontennya apa? Nah itu penting sangat untuk suatu orang yang bergerak dalam segi UX itu. Makanya di Shopee itu sering berubah kontennya berdasarkan apa? Sebagian fungsionalitasnya. Kemudian kita bicara struktur. Nah, baru bicara interaction design and information architecture. Desain interaksi sama arsitektur suatu informasi yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna. Kemudian kita bicara skeleton. Nah, ini adalah skeleton itu desainnya nanti. Kalau estetiknya udah skeleton. Desain antarmuka, navigasi, informasi, wireframe. Nanti wireframe tak ajari pakai namanya balsamic mockup. Kamu cari aja balsamic mockup itu, tahu itu adalah kerangka untuk bikin wireframe atau aplikasi. Tapi masih belum pewarnaan, tapi hanya hitam putih gitu loh, kayak simulasi gitu. Oke. Kemudian kita bicara surface sensory design. Baru ini adalah mockup. Ibaratnya itu dalam bangunan itu sketsa, itu adalah wireframe, mock-up-nya adalah udah 3D, udah aslinya gitu loh. Sebelum diimplementasikan. Terkait kontras, keseragaman warna, konsistensi, palet warna, mock-up desain dan style guide-nya apa, tipografi tulisan, gitu. Itu kita bicara mock-up nanti. Ya. Kemudian kesimpulannya adalah
Cara mengubah pola pikir ketika membuat suatu produk adalah jangan langsung membuat hal yang konkret, tetapi definisikan dulu strateginya. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda melihat suatu produk, jangan dilihat dari tampilan visual atau UI-nya saja, tetapi pahami hingga strateginya apa. Kenapa sih semuanya teman-teman memilih Shopee? Apa strateginya gitu? Jangan hanya tertarik wajahnya saja gitu loh. Oh dia cantik ya. Strateginya dia cantik itu apa aja? Harus kamu tahu. Ya, itu aja. Teman akhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Udah jam 8:30, nggak sampai jam 8:30 aja karena kita teori. Baru nanti praktek lumayan banyak kalau presentasi. Udah ya, bahwasanya itu perlu diperhatikan antara UI sama UX itu ada dua komponen yang saling terikat. UI meliputi desain, tapi UX meliputi adalah kenyamanan pengguna atau usabilitas suatu user. Ya, jangan memaksakan user menggunakan aplikasi kita. Tapi kita harus masukkan feedback dari user sehingga mereka itu nyaman menggunakan aplikasi kita. Ya, itu aja. Nanti materinya semuanya tak saru di LMS atau yang lain. Nanti saya infokan kepada ketua tingkat. Ya, itu aja. Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Semakin semangat. Jangan lupa tadi dribble.com, kemudian yang lain itu dilihat. Kamu rencananya nanti membuat aplikasi apa? Mulai sekarang itu silakan tentukan idenya apa, alasannya apa menggunakan aplikasi itu, tujuannya apa, ya. Jadi sehingga jadi minggu depan ini udah mulai presentasi kelompok 3 mahasiswa, setiap 3 mahasiswa ini jumlahnya 18 ya misalkan, 3 mahasiswa ada 6 kelompok. Jadi presentasi, kamu idenya buat aplikasi apa? Boleh apapun aplikasinya, berbasis mobile ya, berbasis mobile. Aplikasinya apa? Nanti kamu presentasi aja di PowerPoint. Kamu rencana buatnya apa? Idenya apa? Ada problem apa sehingga kamu membuat aplikasi itu dan tujuannya apa? Itu aja dulu. Ya, itu tugas minggu depan. Ya, sehingga saat kita implementasi ke desain atau wireframe terusnya itu udah ada bahan, udah ada gambaran kamu mau membuat aplikasi ini. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.